Perkenalkan, nama saya Miftahul Hafiz Syamsiah dengan NPM 215443. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup agama Islam. Kita anggota dari kelompok 01. 1. Miftahul Hafiz Syamsiah dengan NPM 215443. 2. Firdaus Fima Farhana. 3. Sawitri Ayuning Tias. Di sini apakah kalian sudah mengetahui tentang pengertian ilmu pendidikan Islam dan ruang lingkup pendidikan Islam? Saya akan menjelaskan pengertian ilmu pendidikan Islam. Adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sebegitu rupa sehingga di dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi sekali dengan nilai spiritualitas dan semangat sadar akan nilai etis Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang luas, karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak yang ikut serta terlibat baik langsung ataupun tidak langsung. Adapun segi-segi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan mendidik itu sendiri. 2. Anak didik. 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. 4. Pendidik. 5. Materi pendidikan Islam. 6. Media pendidikan. 7. Metode pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fima Farhana, NPM 21540057. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan penting dalam kehidupan. Hal tersebut disebabkan ilmu pendidikan Islam memiliki fungsi arti sebagai berikut. Ia melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam. Ia memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspek bagi pengembangan ilmu. Pengetahuan pendidikan Islam tersebut di samping itu menjadi pengkoreksi terhadap teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan itu sendiri. A. Kegunaan ilmu pendidikan. 1. Menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai Allah dan ciptaannya, atau biasa disebut dengan ilmu agama dan ilmu umum. 2. Menambah dan menguatkan keimanan pada para peserta didik dan menanamkan nilai ajaran Islam yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. 3. Ilmu yang memberikan pengetahuan dengan diimbangi nilai ibadah, karena mempelajari maupun mengembangkan ajaran Allah SWT. 4. Memperluas dan memperdalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. 5. Menyadarkan bahwa Al-Quran merupakan induknya dari segala ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan Islam. 1. Pendidikan sebagai komponen dan aktivitas menentukan adanya objek yang menjadi permasalahan dan membawa suatu proses ke arah tercapainya tujuan yang ditetapkan. 2. Melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan. 3. Untuk melestarikan nilai-nilai insana yang akan menjadi filter bagi wawasan hidupnya sehingga wawasannya jadi tepat. 4. Untuk membuka pintu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. 5. Untuk mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitar. Dengan semakin luasnya wawasan akan menimbulkan berbagai kreativitas. Perkenalkan, nama saya Sawitri Ayuning Tias dengan NPM 21540061. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan Islam.
Dasar-dasar pendidikan Islam ada 5, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapannya dan yang lain itu. Yang ketiga yaitu kata-kata sahabat atau mazhab sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Yang keempat yaitu umat atau sosial maslahah al-mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nas dengan pertimbangan kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Yang kelima, tradisi atau kebiasaan masyarakat urf. Tradisi urf atau adat adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima tabiat yang sejahtera. Jadi kesimpulannya ialah pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik, tidak mempelajari Islam ke arah maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.